Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Yetian dengan mudah mengalahkan leluhur berwajah belang dan mengambil tubuhnya untuk dijadikan salah satu boneka iblisnya. Setelah melakukan beberapa hal, Yetian pun akhirnya pergi. Dan Xiaoyan juga akhirnya menemukan beberapa slip giok tentang pemurnian boneka dewa. Setelah beberapa saat, Yan Yuan membawa Xiaoyan ke dalam inti sekte boneka dewa. Segera Yan Yuan mengeluarkan slip giok miliknya dan melemparkannya ke arah Xiaoyan. Dia lalu menepuk bagian atas slip giok itu dengan kedua tangannya yang menyebabkan segel di atasnya hancur dengan suara klik. Kemudian kekuatan jiwa Xiaoyan memindai slip giok di tangannya dan menyadari bahwa itu mirip metode pemurnian boneka dewa milik dari leluhur berwajah belang. Senior, inilah inti dari sekte boneka dewa, sekaligus tempat untuk memurnikan Raja Mayat boneka dewa. Ucap Yan Yuan segera mengangkat tangannya dan melemparkan peti mati merah yang terbang ke arah Qian Shidan. Cara pemurniannya tidak rumit. Yang paling penting adalah membutuhkan mayat dengan atribut berbeda untuk dimurnikan, sehingga dapat diselesaikan dengan kekuatan 5 elemen. Senior, ikuti aku. Meskipun aku tidak dapat lagi menemukan 5 elemennya di sini, tetapi aku masih dapat meningkatkannya, ucap Yan Yuan. Setelah mendengar kata-kata Yan Yuan, Xiaoyan segera mengangguk. Pada saat ini Yan Yuan mengangkat tangannya, dan terlihat ada celah spasial yang muncul. Ruang di dalamnya cukup besar dan pada dasarnya tidak sulit untuk membuat lebih dari 10 peti mati. Yan Yuan terus memimpin jalan melewati ruang yang gelap, dan Xiaoyan juga terus mengikutinya dengan ekspresi acuh tak acuh. Beberapa peti mati telah dirusak oleh leluhur sebelumnya, tetapi peti mati tersebut masih sempurna untuk senior melatih boneka dewa, ucap Yan Yuan. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan memasukkan peti mati ke dalam celah spasial miliknya. Tidak lama kemudian, Yan Yuan menemukan salah satu peti mati dari 5 elemen. Meskipun itu bukan yang terbaik, tetapi itu cukup bagus. Apakah sekte boneka dewa memiliki pelindung? Setelah mengikutinya beberapa saat dan memastikan bahwa Yan Yuan tidak berniat mencelakainya, Xiaoyan akhirnya bertanya. Pertanyaan Xiaoyan sangat wajar, karena dia ingin menemukan kekuatan lain di balik sekte boneka dewa, dan juga ingin menyelidiki apakah dia bisa mendapatkan petunjuk untuk menemukan tahanan roh. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa tahanan roh tidak akan mati dengan mudah, namun dengan situasi dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis sekarang, membuatnya yakin bahwa tahanan roh pasti menderita. Sehingga dia terlihat sedikit cemas. Setidaknya itu agak berbeda dari imajinasinya. Runtuhnya sekte boneka dewa tidak terjadi secara tiba-tiba, dan hal itu bukan karena telah memprovokasiku. Tetapi ada seseorang yang telah memanfaatkan sekte boneka dewa kalian, ucap Xiaoyan tidak menyembunyikannya pada Yan Yuan. Dia hanya ingin melihat apakah Yan Yuan akan memberikannya beberapa petunjuk berguna baginya. Melakukan metode pencarian jiwa secara langsung bukanlah hal yang mustahil baginya. Namun pencarian jiwa membutuhkan usaha memilih ingatan yang rumit dan kompleks. Tidak hanya akan menyita waktu, tetapi itu akan sangat membuang-buang tenaga. Saat Yan Yuan mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, kemudian matanya menunjukkan ekspresi sedang berpikir. Meskipun aku tidak mengetahui siapa pelindung, namun aku pernah melihat keadaan yang sangat kuat. Bahkan aku merasa auranya jauh lebih kuat dibandingkan leluhurku, sehingga membuatku sulit untuk bernafas. Dan darah di tubuhku seolah-olah berhenti mengalir, ucap Yan Yuan menjawabnya sambil menghela nafas panjang. Apakah ada informasi yang lebih detail, misalnya seperti apa bentuknya? Ucap Xiaoyan melanjutkan pertanyaannya. Setelah mendengar ini, Yan Yuan tampak berpikir dengan lama. Senior, bahkan dengan kekuatanku,
Aku tidak memenuhi syarat untuk melihatnya lebih dekat. Sebelumnya aku pernah mendengarnya. Dia dipanggil leluhur, tetapi aku tidak bisa mengingatnya, ucap Yan Yuan. Setelah berpikir lama, Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri. Tidak peduli apa, itu masih berupa informasi. Kata leluhur cukup familiar bagi Xiaoyan, karena dia pernah mendengar bahwa avatar iblis abadi miliknya adalah salah satu dari 12 leluhur dunia tanpa batas. Ketika dia mendapatkan tubuh iblis abadi dari alam tulang iblis, dia juga ditekan oleh Guntur Void. Namun kekuatan avatar iblis abadi itu turun drastis setelah lama disegel. Adapun kekuatannya di masa kejayaannya tidak perlu diragukan lagi. Sangat disayangkan avatar iblis abadi terluka parah dan membutuhkan penyembuhan tingkat dewa. Mungkin saja itu dapat menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi kekuatannya yang sekarang sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan Xiaoyan. Oleh karena itu dia tidak perlu memurnikan pil tingkat dewa untuk membuat avatar iblisnya sembuh total. Namun jika identitas salah satu kelompok ini adalah salah satu leluhur dunia tanpa batas, mungkin akan ada seseorang di dunia kuno dewa abadi dan iblis yang bisa menyelamatkannya tanpa Xiaoyan harus mengambil tindakan. Karena seseorang berkelompok melawanku, avatar iblis abadi ini dapat kugunakan sebagai pemandu untuk melihat apakah ada ikan yang mau mengambil umpannya. Jika leluhur dunia tanpa batas benar-benar memasang jebakan untuk menangkap tahanan roh sebelumnya, maka kemungkinan dia dapat mencoba menggunakan avatar iblis abadi untuk melihat apakah avatar ini memiliki efek untuk menarik leluhur tersebut. Bagaimanapun bukanlah tugas yang mudah untuk menemukan tahanan roh di dunia kuno dewa abadi dan iblis yang luas ini. Saat ini Xiaoyan bahkan tidak memiliki petunjuk apapun tentang di mana tahanan roh disekap. Satu-satunya hal yang ku tahu adalah alasan mengapa tahanan roh diculik. Hal ini pasti terkait dengan penghalang dunia, ucap Xiaoyan berpikir di dalam benaknya. Dan dia merasa Yuyan sepertinya hanya ingin menghabiskan malam yang indah bersamanya dan tidak terlalu peduli dengan penghalang dunia. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa ini bukanlah tindakan dari Yuyan. Sambil berpikir, Xiaoyan terus mengikuti Yan Yuan dan menemukan semua boneka dewa 5 elemen di bawah kepemimpinannya. Pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan peti mayat dari celah spasial dan menggantungkannya di atas platform. Segera dia mengirim para boneka dewa 5 elemen ke dalamnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan lambaian tangannya, para boneka dewa ini tidak melawan. Karena tanda mereka telah dihapus sehingga Xiaoyan dapat mengendalikan mereka sesuka hatinya. 5 elemen boneka dewa segera memasuki platform Qian Xidan dan energi Xiaoyan mengalir ke dalamnya. Kemudian sebuah tanda terbentuk dan pemurnian pun dimulai. Semua boneka dewa ini meledak dan berubah menjadi kabut darah. Lalu membentuk tanda yang tergantung di atas peti mati merah, sehingga memancarkan aliran nafas yang stabil dari dalam peti mati. Butuh beberapa waktu untuk berhasil menyerapnya. Senior juga dapat menemukan 5 elemen lainnya. Jika senior terus berlatih, maka senior pasti akan berhasil. Saat Yan Yuan melihat Xiaoyan melakukannya untuk pertama kalinya, dia merasa Xiaoyan bukanlah orang yang asing dengan metode ini. Namun metode ini membutuhkan kekuatan yang sangat menakutkan, sehingga membuat Yan Yuan semakin penuh hormat kepada Xiaoyan. Setelah melakukan semua ini, dia segera menundukkan kepalanya. Jika Xiaoyan ingin membunuhnya, maka itu bukanlah hal yang sulit. Jika dia kehilangan manfaat yang bisa diberikannya, maka hidup dan matinya juga akan bergantung pada mood Xiaoyan. Tentu saja dia memahami semua ini, sehingga dia harus memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih. Tiba-tiba Xiaoyan mengucapkan satu kata yang sangat sakral di situasi ini. Mendengar ucapan terima kasih, Yan Yuan segera mengangkat kepalanya dan terlihat ada keringat dingin yang mulai mengucur di dahinya. Saat melihat sosok Xiaoyan yang menghilang, Yan Yuan langsung menghela nafas lega. Dia segera membungkuk ke arah Xiaoyan menghilang dan tidak ada lagi jejak kebencian di matanya. Dia tahu betul bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang bisa dilawannya.
Sebaliknya, Yan Yuan merasa harus bersyukur atas hidupnya. Setelah kekuatan mereka mencapai tingkat keabadian para dewa, maka keberadaan seperti dirinya tidak lebih dari sekedar asap di mata mereka. Namun faktanya, pertimbangan dari setiap keabadian para dewa sangat berbeda-beda. Dalam waktu yang tidak terbatas ini, membunuh atau tidak membunuh seseorang mewakili sebab akibat yang berbeda. Dan satu keputusan dapat mengubah segalanya. Kali ini Yan Yuan bukanlah dalangnya. Jadi Xiaoyan memilih untuk tidak membunuhnya. Namun sebagian besar keabadian para dewa akan memilih untuk melenyapkannya secara langsung. Sehingga tidak akan ada lagi ancaman di masa depan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.